Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang, masih dalam bab 3 dimensi. Nah, kedudukan garis terhadap garis itu artinya ada kan di sini kedudukan garis terhadap garis berarti ada dua buah garis atau lebih yang disebutkan. Nah, contohnya di gambar ini, di LKS ini disebutkan salah satunya garis terhadap garis adalah contohnya rel kereta api ini. Nah, garis terhadap garis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau contoh rel kereta ini, dua garis rel kereta ini adalah salah satu contoh garis yang tidak akan pernah saling berpotongan, disebut dengan garis yang sejajar. Sedangkan antar relnya itu akan ada titik temu, disebut dengan garis yang saling berpotongan. Dan yang terakhir, kita harus tahu ada lagi yang terakhir yang belum disebutkan ya. Oke, kita coba bahas dulu garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Oke. Nah, di sini garis yang sejajar tadi contohnya diilustrasikan seperti pada rel berikut ya. Garis yang sejajar itu artinya di sini ada garis, di sini ada garis. Nah, jika dua garis yang pertama dan garis yang kedua ini diperpanjang dan tidak akan pernah saling berpotongan, berarti dua garis ini disebut dengan garis yang sejajar. Sedangkan beda lainnya dengan yang dianggap rel ini adalah sebuah garis dan rel lainnya disebut dengan sebuah garis. Jika terus diperpanjang, maka akan bertemu dengan salah satu titik potong. Nah, ini ketika saling bertemu berarti ini garis yang berpotongan. Nah, ada satu lagi. Kira-kira apa coba? Yang terakhir yaitu kita kembali lagi ke materinya, dan yang terakhir itu adalah garis yang saling bersilangan. Jadi untuk garis yang saling bersilangan ini seakan-akan saling berpotongan tapi tidak pernah berpotongan. Contohnya, kira-kira ada yang punya contoh tidak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya nih, dalam bentuk ini ya. Misalnya dalam bentuk tabung ini. Kubus ini. Nah, untuk kubus ini tadi kita memahami mengenai garis yang sejajar. Misalnya garis yang sejajar di sini adalah boleh garis AB dengan garis DC, atau garis AB dengan garis EF, atau garis AB dengan garis HG. Nah, ini ketika diperpanjang, mereka tidak akan pernah saling bertemu satu sama lain. Walaupun nanti posisinya ada sebuah garis di sini dan ada sebuah garis di sini, perpanjangannya. Nah, yang dilihat itu bukan garis sambungan ini, tapi ketika diperpanjang mereka tidak pernah bertemu, berarti itu disebut dengan garis yang sejajar. Sekarang garis yang berpotongan, misalnya garis AB dengan garis BC. Kenapa? Karena ketika garis AB ini diperpanjang dan garis BC ini diperpanjang, maka akan ada satu buah titik potong di sini. Berarti ini garis yang berpotongan. Dan yang terakhir yaitu garis yang saling bersilangan. Kira-kira udah tahu belum contohnya? Berarti garis AB misalnya dengan garis FG, maaf. Nah, garis AB ketika diperpanjang
dan garis FG ketika diperpanjang, mereka tidak saling sejajar dan tidak akan pernah berpotongan. Nah, ini disebut dengan bersilangan. Contoh lain, misalnya EF dengan CG. Nah, EF dengan CG ini, garis EF ini apabila diperpanjang dan garis CG dan apabila diperpanjang, mereka tidak akan pernah saling berpotongan dan tidak pernah sejajar. Nah, ini disebut dengan bersilangan. Nah, kira-kira sampai sini apakah sudah paham? Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga mampu memahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.